ketemu di pelajaran sosiologi kelas 11. Kali ini bersama saya, Pak Yuda. Nah, sebelum kita memulai materi sosiologi di kelas 11, Pak Yuda ingin tahu lebih dahulu sejauh mana kalian mengenal dan memahami sosiologi. Artinya, kita perlu mereview kembali, memahami dan mengingat kembali materi sosiologi di kelas 10, terutama yang berkaitan dengan konsep dasar sosiologi. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan sosiologi? Ilmu sosial? Bisa, tapi ilmu sosial kan ada banyak, tidak hanya sosiologi, ya kan? Ilmu masyarakat bisa juga, tapi sekali lagi, ekonomi misalnya, geografi, bahkan psikologi juga mempelajari masyarakat. Lalu apa yang menjadi titik fokus yang membedakan sosiologi dari ilmu yang lain? Nah, sebelum ke sana, kita perlu tahu dulu 4 ciri khas atau 4 sifat dari sosiologi. Yang pertama, teoritis. Sosiologi adalah ilmu teori, dibangun atas dasar teori-teori yang ditemukan oleh para ahli yang telah melalui serangkaian uji atau penelitian ilmiah. Berbeda dengan ilmu komputer, ya ilmu komputer adalah ilmu terapan, tapi sosiologi adalah ilmu teori dan dia sudah teruji. Artinya bukan sesuatu yang bicara katanya atau konon ceritanya, karena dia sudah terbukti. Teoritis. Yang kedua, kumulatif. Sosiologi adalah ilmu yang merupakan kumpulan dari pendapat, teori, penemuan, penelitian yang kemudian dia terus berkelanjutan, terkumpul, terakumulasi, dan dia berkesinambungan. Itu sosiologi. Jadi ada hubungannya antara teori sosiologi di masa lalu dengan di masa sekarang karena semuanya saling terkait. Itu kumulatif. Yang ketiga, sosiologi juga punya sifat atau karakter empiris. Empiris artinya adalah berdasarkan fakta. Sosiologi bicara fakta, sosiologi tidak bicara katanya. Semua harus ada fakta yang bisa dibuktikan secara logis dan rasional. Contoh hantu. Hantu bisakah itu kita temukan faktanya? Mungkin sulit itu dibuktikan. Tetapi dampak hantu bagi masyarakat itu bisa dipelajari dalam sosiologi. Ya, karena dampaknya itu nyata, faktual, ada faktanya. Yang terakhir, sosiologi punya sifat atau karakter non-etis. Non-etis adalah sifat sosiologi yang sangat khas. Apa artinya? Non-etis itu tidak menilai benar dan salah. Non-etis tidak kemudian menghakimi dalam tanda kutip. Tetapi sosiologi itu bersifat atau bersikap berusaha untuk memahami sesuatu. Mengapa memahami? Kenapa ini penting? Karena ini membedakan sosiologi dengan ilmu yang lain. Ayo udah kasih contoh. Misalnya ada seseorang mencuri. Ketika orang memakai perspektif hukum, orang mencuri ini berarti dia melanggar hukum. Dia salah. Ketika kita memakai perspektif teologi, orang mencuri itu berdosa, betul sekali. Tetapi sosiologi tidak boleh menilai ini benar, ini salah, ini dosa, ini tidak. Enggak. Sosiologi hanya boleh sebatas berusaha untuk memahami kenapa dia mencuri, bagaimana dia mencuri, apa dampaknya dia mencuri bagi masyarakat. Itu sosiologi, itu non-etis. Nah, sosiologi bicara tentang 2 hal yang bisa diteliti atau dipelajari. Apa yang dalam sosiologi disebut sebagai gejala sosial atau fenomena sosial. Jangan heran kalau mendengar kata gejala sosial, fenomena sosial. Nggak rumit. Secara gampangnya, itu adalah kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Istilah kerennya adalah gejala sosial atau fenomena sosial. Dia dibagi 2. Pertama adalah personal troubles atau masalah individu. Ini adalah gejala sosial yang berkaitan dengan individu. Yang kedua adalah public issues atau masalah masyarakat. Ini adalah gejala sosial atau fenomena sosial yang punya dampak terhadap masyarakat. Pandemi COVID-19 ini, COVID-19 ini adalah sesuatu yang sangat personal troubles atau public issues. Public issues betul sekali, karena itu terkait dengan masyarakat. Bila seorang pacaran kemudian pacarnya ini selingkuh, ya kan? Misalnya katakanlah kita cari orang lain, anak-anak sekolah lain misalnya, kita cari teman kita pacaran misalnya, misalnya katakanlah Nanda pacaran dengan Julius Septian. Nah, suatu ketika mereka putus. Kenapa mereka putus? Karena ternyata Septian selingkuh dengan Kristanto. Nah, itu masalah individu atau masalah masyarakat, personal troubles atau public issues. Personal troubles, betul sekali. Jadi ketika Septian selingkuh dengan Kristanto, itu personal troubles. Nah, public issues lebih besar dari itu karena dia menyangkut masyarakat. Pandemi COVID-19 ini salah satu contohnya. Nah, dengan begitu kita sekarang berusaha merumuskan apa yang dimaksud dengan sosiologi. Betul, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, tapi apa yang membedakan dia dengan yang lain?
Itu dia, sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang dekat di sekitar kita. Apa? Interaksi sosial. Itu adalah kata kunci yang membedakan sosiologi dengan ilmu yang lain. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, dan fokusnya adalah interaksi sosial. Jadi ketika sesuatu di masyarakat itu sudah terkandung interaksi sosial di dalamnya, itu bisa dipelajari dalam sosiologi. Ketika orang jual beli di pasar misalnya, bisakah dianalisis menggunakan ekonomi? Bisa, karena itu kegiatan ekonomi. Lalu, bisakah sosiologi menganalisisnya? Bisa, tetapi bukan kegiatan ekonominya. Apanya? Interaksi sosialnya. Betul sekali. Jadi sosiologi sekali lagi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, dan fokusnya adalah interaksi sosial. Kenapa di kelas 10 kita sangat fokus pada interaksi sosial? Karena ini adalah dasarnya yang membedakan sosiologi dari ilmu yang lain. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ada yang bisa menjelaskan? Kita lihat contoh berikut ini. Siswa ini, anak ini, dia sedang belajar, lalu membayangkan sesuatu, melamun belajar, sesuatu yang dia lakukan sendiri. Kira-kira apakah ini interaksi sosial? Ada yang bisa menjawab? Tidak. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Apakah ini sebuah interaksi sosial? Jawabannya adalah, ini bisa jadi interaksi sosial, bisa jadi tidak. Kalau kita melihat tindakannya ini, dia melamun, membelajar sendiri dan sebagainya, itu bukan interaksi sosial. Tetapi kalau ini didorong oleh sesuatu, orang lain, berkaitan dengan orang lain, ini bisa interaksi sosial. Kenapa begitu? Nah, saya beri contoh begini. Ketika kamu melamun di kamar sendiri, maka belum tentu itu interaksi sosial. Tapi ketika kamu melamun karena kamu ingat di pagi hari tadi di sekolah kamu bersinggungan dengan cewek yang kamu suka, artinya melamunmu yang kedua ini adalah interaksi sosial. Apa artinya itu? Interaksi sosial adalah segala perilaku, tindakan yang terjadi ketika itu bersinggungan atau dipengaruhi atau mempengaruhi orang lain. Artinya di dalam sosiologi ada yang dinamakan sebagai hukum aksi reaksi. Ketika kamu melakukan aksi lalu ada reaksi, itu sudah disebut sebagai interaksi sosial. Ya, jadi interaksi sosial itu sederhana sekali sebetulnya, sesuatu yang dilakukan yang dipengaruhi atau mempengaruhi orang lain, dan itu terkait dengan adanya aksi dan adanya reaksi. Itu interaksi sosial. Nah, di kelas 10 setelah kita belajar interaksi sosial, apa yang kita pelajari kemudian? Ada yang bisa menjawab? Betul sekali, nilai dan norma. Kenapa kita belajar nilai dan norma? Karena interaksi sosial itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada aturan, tidak ada sesuatu yang kemudian mengatur. Berbahaya sekali bukan? Ketika kita belajar di kelas di tatap muka, semuanya duduk dengan tenang. Tapi bagaimana tiba-tiba ada, kalau tidak ada aturan, tidak ada nilai dan norma, ada temanmu tiba-tiba joget di atas meja, tiba-tiba joget-joget sendiri di atas meja. Nah, itu berarti nilai dan norma menjadi penting. Maka itu kemudian di kelas 10, materi pertama kita belajar konsep dasar sosiologi, materi kedua kita belajar interaksi sosial, materi ketiga kita belajar nilai dan norma. Karena sebuah interaksi sosial itu harus diatur dan dikendalikan oleh nilai dan norma. Dari mana kita mengenal nilai dan norma? Orang tua, betul. Guru, sekolah, orang di sekitar kita, pergaulan, betul. Itu namanya proses apa? Tepat sekali, sosialisasi. Kita mengenal nilai dan norma, kita memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma, tentang apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang ideal, apa yang tidak di masyarakat melalui proses sosialisasi. Jadi itu hubungannya. Kita berinteraksi sosial, dikendalikan atau diatur oleh nilai dan norma, dan kita tahu nilai dan norma itu dari mana? Dari sosialisasi. Proses di mana kita mengenal nilai dan norma itu namanya sosialisasi. Saat kamu kecil, kamu diajak salaman, kamu pakai tangan kiri, orang tua bilang, ayo tangannya yang baik, disuruh pakai tangan kanan misalnya. Itu contoh sosialisasi. Ketika di sekolah kamu belajar tata tertib, ya, rambutnya tidak boleh disemir karena itu ada aturannya. Kalau kalian sekarang di rumah mungkin ada yang rambutnya Pak Yuda yakin tidak ada yang disemir. Yang disemir itu anak sekolah lain.
itu anak di sekolah lain. Kalau kalian paling maksimal kesuntaan cat, paling begitu ya loh, ngecat di tembok lalu semirnya kena di rambut. Nah, jadi kalau ada yang mengecat rambut itu anak sekolah lain, di mungkin nggak ada. Nah, itu contohnya tentang sosialisasi. Jadi sekali lagi, interaksi sosial diatur oleh nilai dan norma. Nilai dan norma kita ketahui melalui proses sosialisasi. Nah, proses sosialisasi ini kalau berhasil, maka kita menjadi individu yang akan mengikuti nilai dan norma. Orang mengatakan kita individu yang sesuai dengan nilai dan norma. Tapi kalau gagal, maka kita tidak sesuai dengan nilai dan norma. Artinya apa? Artinya kita, materi selanjutnya di kelas 10 apa? Artinya betul, kita berperilaku menyimpang. Ya, jadi kalau sosialisasinya gagal, kita tidak bisa memahami nilai dan norma, kita berperilaku menyimpang. Nah, kalau sudah berperilaku menyimpang, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya kita bisa kembali lagi sesuai dengan apa yang ideal di mata masyarakat? Dilakukan apa namanya? Pengendalian sosial. Nah, itu hubungan dari semua materi yang kita pelajari di kelas 10. Kita belajar konsep dasar sosiologi, kita tahu bahwa sosiologi itu fokusnya adalah interaksi sosial, sehingga kemudian kita belajar interaksi sosial itu apa. Setelah kita berinteraksi sosial kan kita harus diatur oleh nilai dan norma, maka kita belajar nilai dan norma. Nilai dan norma itu kita atur dari mana? Proses sosialisasi. Kenapa itu kemudian kita belajar sosialisasi? Kalau kita sesuai dengan sosialisasi, bagus. Kalau tidak, kita berperilaku menyimpang. Kita belajar tentang perilaku menyimpang sebagai masalah sosial. Kalau kita sudah perilaku menyimpang, maka kita harus dikembalikan lagi ke masyarakat. Bisa ditertibkan, ditegur, misalnya kalian dihukum, kalian kemudian mendapatkan sanksi, ada juga kemudian dicegah untuk tidak berbuat jahat dan tidak berbuat melanggar nilai dan norma dan sebagainya. Itu disebut sebagai pengendalian sosial. Jadi ibaratnya pengendalian sosial itu kayak kita main mobil-mobilan. Mobil itu di trek yang lurus, tiba-tiba dia menyimpang ke kanan atau ke kiri, itu dia berperilaku menyimpang. Kalau kita ambil mobilnya, kita taruh di trek yang lurus lagi, itu artinya kita melakukan pengendalian sosial. Sama, ketika kamu terlambat, kamu perilaku menyimpang yang terlambat itu kemudian kamu dihukum, diminta untuk lari atau bagaimana, itu adalah pengendalian sosial. Jadi itu adalah materi-materi di kelas 10. Sudah paham kaitannya semua? Jelas ya? Jelas ya? Nah, kalau paham, sebetulnya kemudian materi-materi di kelas 10 itu bicara tentang objek dalam sosiologi. Objek dalam sosiologi itu ada dua, objek material dan objek formal. Objek material itu adalah unsur-unsur di dalamnya. Yang paling penting tentu saja individu, kelompok, dan masyarakat. Nah, objek formal adalah hubungan-hubungan di antara unsur-unsur itu. Hubungan antara individu dengan kelompok, individu dengan masyarakat, lembaga sosial, ya kan? Nilai dan norma dan sebagainya. Nah, kalau ada yang bertanya, nilai dan norma itu masuk di mana, Pak? Nilai dan norma adalah bagian dari masyarakat, unsur, atau sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Unsur, betul. Maka nilai dan norma adalah objek material. Sementara perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu bagaimana? Toh, perilaku menyimpang itu sesuatu yang ada sebagai unsur, ataukah itu sesuatu yang terjadi karena interaksi dalam masyarakat? Betul, itu karena interaksi dalam masyarakat. Sehingga kemudian perilaku menyimpang masuk di dalam objek formal. Itu contohnya. Sudah paham? Sudah memahami? Satu hal yang perlu kalian ingat, sosiologi bukanlah pelajaran hafalan. Sosiologi bukan pelajaran yang dimana kita belajar materi kemudian kita hafalkan, kita baca hafalkan, ya kan, sampai kepalamu berasap gitu. Enggak. Sosiologi adalah pelajaran analisis menggunakan rasio, logika, dan nalar. Bagaimana caranya? Secara sederhana, sosiologi itu begini. Di satu sisi, di satu tempat, di satu sisi ada gejala sosial atau permasalahan atau fenomena sosial yang terjadi. Nah, di sisi ini, ya di sini saja lebih enak ya kan. Di sini ada permasalahan atau gejala sosial. Di sini ada konsep atau teorinya. Nah, tugas kita dalam sosiologi adalah mempertemukan antara masalah, gejala atau fenomena ini dengan konsep atau teorinya. Contoh, fenomena COVID-19 ini, banyak orang tidak memakai masker. Banyak orang tidak memakai masker, itu adalah sebuah konsep atau teori, apakah itu sebuah gejala sosial? Gejala sosial, betul, atau fenomena sosial. Orang tidak memakai masker ada di sini. Lalu kemudian teori apa itu cocok dengan itu? Tidak sesuai dengan nilai dan norma kan? Oh, itu konsepnya perilaku menyimpang. Ketemu.
Itu adalah sosiologi menganalisis. Saya kasih contoh juga satu. Kita lihat di sini ada fenomena premanisme. Ketika satu orang preman ini, apakah dia melakukan interaksi sosial? Tidak, dia sendirian, ya kan? Tapi kemudian ketika dia memalak seseorang, nah ada orang kedua yang dia palak. Ketika dia memalak seseorang, maka terjadi interaksi sosial di sini kan. Nah, kita pakai ini bisa sebagai sebuah contoh dari konsep atau teori apa? Betul, perilaku menyimpang bisa. Jadi ini adalah gejala sosial, konsep teorinya adalah perilaku menyimpang. Nah, pengendalian sosialnya bagaimana? Oh betul, bisa ditangkap polisi, bisa juga. Nah, jadi begitulah sosiologi anak-anak. Sosiologi bukanlah ilmu yang sifatnya normatif. Sosiologi adalah ilmu yang berusaha memahami dan menganalisis gejala atau fenomena sosial di sekitar kita. Jadi mari kita bersama-sama menikmati sosiologi. Karena sosiologi adalah ilmu yang membuat kita semakin peka, ilmu yang membuat kita semakin punya empati untuk bisa memahami masyarakat dan apa yang terjadi di sekitar kita. Bahagialah di IPS, bahagialah belajar sosiologi. Kalau sudah memahami tentang konsep dasar ini, maka minggu depan, minggu selanjutnya, saya yakin, Pak Yuda yakin, kalian akan bisa lebih mudah dan bisa lebih menyenangi dan menikmati pelajaran sosiologi. Sampai ketemu lagi.